beberapa hal itu related banget sama saya gitu. Kayak itu gue gitu. Tapi sisi lain dia waktu dia cerita tentang insting itu juga saya merasa kok kayak itu gue gitu. Yang kalau insting itu adalah serba bisa segalanya, tapi nggak ada yang pol gitu kan, nggak ada yang maksimal gitu kan ininya kan apa namanya prestasinya. Kok itu kayaknya saya banget gitu ya. Terus akhirnya saya bilang gini, waktu dia menawarkan siapa yang mau dites gitu, saya nggak ragu lagi kan, mau gitu, mau tes. Akhirnya ditesting itu di apa ya, di Halimun situ ya kalau nggak salah, apa namanya, Taman Nasional Gunung Halimun. Terus hasilnya ketahuan kan saat dia bilang saya thinking extrovert. Terus saya dikasih ininya kan materinya, terus saya baca gitu. Oh, saya langsung gitu. Oh pantes gitu kan. Banyak hal tuh alhamdulillah saya merasa saya menerima gitu ya hasil tesnya itu, karena emang betul sih, sebagian itu memang betul banget gitu yang saya rasain. Terutama itu bikin saya flashback waktu saya kecil gitu, waktu saya SD, di mana teman-teman yang sekarang udah pada seumur saya ini udah 53 tahun. Tapi teman-teman SD saya tuh masih ingat gitu. Kalau waktu ketemu tuh mereka bilang, teman SD, SMA gitu juga bilang, yang saya ingat dari kamu adalah kalau kamu udah bosan di kelas, itu kamu pasti ngerjain sesuatu yang sesuka-suka kamu. Seperti nggak peduli guru mau marah kayak mau apa kayak gitu. Terus saya gambar-gambar, katanya guys, saya gambar, saya bisa jalan-jalan, saya suka-suka gitu. Terus waktu SMA pun seperti itu juga. Saya saya tuh memang dari dulu saya tuh udah mandiri gitu. Dari selalu punya kegiatan yang saya create sendiri. Tapi saya tuh malas banget belajar. Nah, karena kan kita belum ngerti soal Stephen ya dulu ya. Sebetulnya sih sangat disayangkan gitu loh. Karena kalau dipikir-pikir, mungkin kalau saya pakai belajar, mungkin sekolah saya lebih bagus lagi gitu kan. Orang nggak pakai belajar itu juga udah survive aja gitu, survive dan masih bisa selama di SD itu saya masih bisa ranking terus gitu, saya nggak pernah ranking 1, tapi biasanya posisi saya itu selalu di ranking 3. Karena nggak mungkin saya ranking 1 karena saya terlalu nggak disukain guru gitu. Jadi kan mungkin ini ya anak-anak thinking yang sekarang orang tuanya punya anak thinking, kayaknya perlu diwaspadai nih gitu kan. Karena pengalaman pribadi saya adalah saya guru nggak bisa, kalau mungkin kalau soal ilmu di sekolah gitu ya, saya bisa ngikutin. Tapi mungkin yang agak-agak kurang itu attitude saya terhadap guru gitu, karena saya nggak menilai segala sesuatunya itu benar-benar saat itu ya, tanpa saya sadar tuh logik banget gitu. Apakah seseorang saya mesti hargain, saya hargain itu betul-betul terjadi gitu. Jadi kalau guru yang saya hargain itu pasti saya akan nurutnya, apapun yang dia minta itu saya pasti akan nurut. Tapi kalau guru yang menurut saya tidak pantas mendapat respect dari saya, tahu deh gimana ya, itu memang kurang ajar sih. Terus tapi itu maksudnya ini ya pengalaman emang yang saya jalanin dari waktu saya kecil gitu. Jadi saya tuh memang bukan tipe anak yang penurut. Nah sekarang saya ngerti gitu loh, kenapa saya tuh kayak gitu loh. Oh rupanya ya itu mungkin bakat-bakatnya dari si traits-nya dari thinkingnya ini gitu ya, yang ya dia itu. Jadi tapi banyak hal yang ya saat itu mungkin kurang cerdasnya gitu kan. Terutama yang saya rasain ketidakcerdasan itu adalah soal belajar. Saya terlalu males. Saya nggak bisa diam. Saya gerak terus, tapi saya nggak bisa duduk diam untuk belajar. Nggak ada cara yang menarik perhatian saya untuk belajar waktu dulu. Jadi
Saya kalau setiap ujian itu adalah sebisa-bisanya saya dengan ya gitu. Kalaupun belajar ya mungkin belajar serabutan ya pasti gak akan pernah mantap. Kecuali emang benar udah nancep di otak saya gitu. Ya itu nggak pakai belajar tuh emang dengan mudah akan keluar dengan sendiri gitu kan. Nah itu makanya saya pesanin ke anak saya nih. Saya lebih suka kamu jadi anak yang tekun daripada jadi anak yang cerdas tapi pemalas. Itu sebenarnya nasehat saya yang emang genuinely gitu loh. Saya berharap itu supaya saya nggak mau anak saya mengalami hal yang sama di saya gitu ya. Kita membuang potensi dengan begitu aja gitu. Yang sebenarnya itu kalau misalkan itu dipupuk sedari kecil, itu saya yakin hasilnya akan sangat lebih bagus lagi gitu loh. Jadi saya itu ya, saya dari kecil sampai saya dewasa, sampai saya SMA, terus saya milih kuliah, itu betul-betul sangat logik, saking logiknya itu ya, Mbak Wulan, saya tuh udah pernah sempat mau berhenti sekolah waktu SMP, gara-gara baca. Jadi saya tuh kan terlalu ini. Jadi kalau saya membaca sesuatu, itu nggak cuma sekedar baca, itu langsung diproses. Nih di otak thinking nih diproses terus langsung dianalisa panjang akhirnya sampai pada kesimpulan wah nggak bisa nih kayak gini. Saya tuh baca gini di koran Kompas, saya inget banget ya, saya udah mau pergi sekolah, koran Kompas pagi tuh ada di meja, sekian belas persen penganggur sekian belas persen lulusan perguruan tinggi negeri itu menganggur. Terus saya mikir dong, saya SMP 3 tahun lagi, masih terus tamat SMA, terus kalau saya ambil orang, kan zaman itu mahasiswa masih ada mahasiswa abadi gitu kan, sampai 10 tahun. Terus di zaman saya memang dibatasin 7 tahun. Nah itu dia, saya terus mikir, saya sekian belas tahun sekolah, terus akhirnya masuk dalam statistik. Akhirnya saya bilang gini sama orang rumah saat itu, saya langsung, udah that's it gitu. Saya nggak akan sekolah nih, saya nggak mau sekolah lagi, saya mau berhenti. Saya bilang gitu. Pas semua orang kaget kan di rumah. Ada nenek saya, ada ibu saya, kakak saya, semuanya pada marah kan. Saya bilang nggak bisa. Saya tuh bener-bener loh. Jadi tuh kekhawatiran saya itu emang betul nyata. Dan pertanyaan atau keprihatinan saya itu, kekhawatiran saya itu emang benar-benar nyata bagi saya gitu saat itu. Jadi saya bilang saya nggak mau sekolah. Kalau cuma untuk jadi pengangguran, saya mendingan kerja yang lain, gitu kan, naif banget ya. Akhirnya hari itu saya jadilah nggak sekolah, karena udah saya tuh saat itu juga saya putusin saya mau berhenti. Terus akhirnya kata kakak saya, kata ibu saya, nggak ada satupun yang bisa nasihatin saya sampai akhirnya papa saya pulang. Besoknya dia tuh lagi di luar kota, terus besoknya dia panggil saya. Dia tanya, benar kamu mau berhenti sekolah? Saya bilang iya. Kenapa? Dia bilang, saya buat apa sekolah, ujung-ujungnya nanti jadi pengangguran. Kata siapa? Kata papa saya. Itu kata koran begitu, gitu, kata statistik. Kata papa saya gini, oh gitu. Berarti kamu belum ngerti kenapa kamu sekolah ya? Iya belum, saya bilang. Kenapa? Saya bilang gitu. Mungkin karena dia tanya, ya coba kamu pikir kenapa saya suruh sekolah. Saya bilang, oh, mungkin karena anak-anak papa yang lain sekolah, saya bilang gitu. Kan saya ada di rumah tuh ada 7 kan, bertujuh. Jadi mungkin karena kakak saya yang 6 lainnya itu bersekolah, jadi saya harus sekolah dong. Saya bilang, bukan, dia bilang gitu. Nah inilah ya, anak thinking yang ngeselin emang gitu. Saya tahu tuh ngeselinnya gitu, karena kayak gitu aja jelas gitu kan. Mungkin buat orang lain, ya udah sih sekolah aja gitu, ngapain sih gitu pakai nanya dulu kenapa nih harus sekolah, give me the reason gitu kan, why I should do this gitu kan. Tapi percaya deh, anak thinking butuh gitu, dia cuma butuh alasan kenapa gitu, jawab aja kenapanya. Nah alhamdulillah ya, bapak saya nggak tahu sih papa saya itu apa ya, jangan-jangan dia thinking juga gitu, saya nggak ngerti. Jadi dia jelasin ke saya. Oke, dia bilang, oke sekarang dengerin, saya mau jelasin ke kamu kenapa kamu harus sekolah. Saya bilang gini, iya kenapa? Karena
kamu harus ngerti kenapa saya suruh sekolah dari kamu kecil sampai sebesar-besar kamu nanti. Karena saya nggak punya harta yang banyak untuk ditinggalin. Dia bilang gitu. Terus papa saya bilang, papa nggak punya uang yang banyak untuk ditinggalin buat kalian hidup. Jadi kata papa gini, jadi papa berusaha keras untuk kerja sekarang ini, usaha apapun. Waktu itu papa saya pensiun dari Angkatan Darat, dan dia mulai peternakan ayam. Jadi papa saya itu jualan ayam, pulang bawa uang hasil jualan ayam di peternakan untuk bawain uang untuk saya sekolah. Di situ saya baru ngerti. Terus saya bilang, dia bilang, jadi yang saya mau tinggalin di kamu itu adalah apa yang ada di kepala kamu, apa yang ada di dalam otak kamu. Gak punya apa-apa lagi yang ditinggalin. Harta papa gak banyak, kata bapak saya. Kita bukan orang kaya, harta gak banyak. Jadi yang papa siapkan adalah pendidikan untuk dia. Kalau misalnya kamu gak gunakan kesempatan ini, percaya, kata papa saya gitu, kamu takut pengangguran nanti. Tapi kalau kamu nggak sekolah dari sekarang, kamu sudah pasti masuk dalam statistik itu. Itu saya langsung ya, saat itu saya shock gitu, terus saya denger gitu, saya langsung, terus saya nangis, nah, itu. Saya kalau dinasihatin, saya bisa nangis. Tapi kalau saya dimarahin, langsung kebal gitu, langsung saya nggak peduli gitu kan, saya nggak mikir gitu.